Halo, selamat malam semuanya, my brother. Beliau. Semangat Selamat malam, malam. saudara. Malam juga, my brethren. Ya, tadi saya Iya. udah naik tapi ada turun sedikit. Soalnya kemarin, kemarin Gimana, itu gimana? katanya di Mayang, makanya saya sempat naik lagi ke Mayang tadi barusan ini. Mayang menunggu lagi, katanya Oh, nunggu brother Suma ini. iya, 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 Ah, iya, ah. iya. Tapi mungkin kurang konfirmasi ke Mayang kayaknya. Takutnya nggak enak juga ke dia kan. Jadi Om Po tadi naik ke situ. Hmm, Pas naik ke situ dapat DM dari ini apa namanya, Papologet. Ardiansa. Ah, ah. Gimana kabar ini? Iya, baik. Abang gimana? Sehat? Baik, sehat. Saya pikir mau diskusi apa lagi. Iya, Soalnya saya anak malah kemarin. Ah, ah. diinformasikan katanya Om Pot Ah. mau diskusi dengan Bang Suma. Ya sudah, aku bilang iya, ayo. Iya, pas kemarin di Komalnya Mayang, anak-anak bilang begini, ayo diskusi sama Bang Suma. Saya bilang terserah aja kalian. Yang penting brothernya siap, nggak Iya. sibuk kan? Ah, ah. Saya juga Waktu ini lagi saya di jalan. sejam, Bang. Saya sejam Oh, iya. waktunya, ada tamu saya mau datang, mau dijemput. Oh iya ya, Iya, apa yang kita ingin bahas ini? terserah abang sih. Gimana ini? Soalnya saya pikir begini, saya mau diskusi panjang lebar, apa yang mau didiskusikan ini, iya kan? Gimana ya? Gimana di Flores? Gini, gini aja coba. Goalnya saya Iya. kan udah tahu, warnanya saya udah tahu, goalnya saya, tujuannya. Ah, ah. Tapi terserah lah, mau tanya apa terserah. Kita nggak tahu golnya apa. Minta sorry, soalnya ada di jalan ini di kendaraan. Iya, dikasih. Golnya apa? Nggak ngerti. Itu bisa dikasih tahu golnya. Bisa diulang. Tujuannya kan, tujuannya apa? Om Pot punya tujuan kan, masing-masing punya tujuan sendiri kan, pencapaian sendiri seperti apa dalam imanan kan. Oke, Begitu. coba ya kita gali dulu dikit-dikit. Om Fot percaya Yesus itu Tuhan? Enggak. Jadi kita harus gali, makanya saya bilang selalu pada orang Kristen bahwa kita harus gali dari asal muasal, dari mana sih nubuatan ini sehingga Yesus itu lahir. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengabaikan latar belakangnya seperti apa, sehingga kita dapat titik ujungnya, ya kan? Seperti itu. Jadi percaya Yesus Tuhan atau enggak? Enggak. Kalau kita beda Yesaya pasal 9 ayat 1. Yesaya pasal 9 itu dari dulu materi saya Yesaya pasal 9. 1, Yesaya pasal 9 itu bukan nubuatan. Itu kata-kata profetik. Profetik bukan termasuk nubuatan memang. Sorry. Kata-kata untuk hari itu. Karena Yesaya pasal 9 untuk hari itu, bukan untuk nubuatan ke depan, karena ayat 1 bilang Telah lahir. hari ini telah lahir, iya kan? Oh. Bukan Oke, 2000 tahun ke depan atau 800 tahun ke depan lahirlah Mesias, tapi hari ini. Makanya kita lihat dalam konteks Yesaya pasal 9 itu ayat 1 ini gugur. Tapi ini sering dipakai di perayaan Natal kan? Iya. Jadi begitu. Oke. Lanjut, Bang. Siap ya. Tuhan enggak, Tritunggal otomatis enggak. Percaya Yesus disalib? Ya. Percaya di Yesus Alkitab disalib? kalau kita lihat Alkitab, memang Yesus disalib. Dilihat Alkitab, Holy Bible ya. Yesus itu disalib. Oke, sip. Dapat topiknya Gurunda, silakan. Silakan. Iya, baik, saudara saya yang yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan iman saya sebagai seorang Muslim. Ketika kemudian Allah menjadikan sosok Nabi Isa di dalam Islam sebagai Al-Masih, dalam arti kata bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah dan kemudian didatangkan untuk yang kedua kalinya kelak, dan tidak ada satupun ahli kitab yang bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam
kecuali beriman kepada beliau. Nah, izinkan saya menarasikan begini. Mesias itu yang ditunggu oleh Bani Israel itu, kalau menurut saya, adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu Mesias yang ditunggu. Jadi penjelasan Nabi Isa kemudian ketika datang kepada Bani Israel akan menjadi penyelamat kepada Bani Israel. Tidak ada satupun di antara ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa lah yang akan menjadi juru selamat mereka. Itu nanti mereka imani setelah untuk datang kedua kalinya. Ini pemahaman saya berdasar Quran. Nah kemudian kalau saya melihat di Kristen, Mesias ini kudu mati disalib. Tetapi kalau di Islam, yang disalib ini adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit, kemudian akan didatangkan lagi untuk yang kedua kalinya. Ketika dia datang yang kedua kalinya, barulah ahli kitab akan beriman. Ternyata benar yang disampaikan oleh Al-Quran bahwa dia adalah sang Mesias itu. Bedanya antara Islam dan Kristen, Kristen mengimani yang mati itu adalah Mesias itu sebagai penebus dosa. Kalau Islam, Mesias itu diselamatkan oleh Allah. Nah, itu pertentangan kita dengan saudara Kristen. Nah, namun ada data yang kemudian menarik di sini. Baik itu data dari Al-Quran maupun data dari Bible itu sendiri. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 59. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa alaihissalam adalah sosok nabi sebagai pertanda kepada Bani Israel. Lalu mereka orang-orang Israel mengatakan membunuh, menyalibkan. Tapi kata Allah, sesungguhnya Nabi Isa itu terangkat ke langit. Itu poinnya. Nah, kalau saya melihat Nabi Isa ini di dalam kitabnya saudara, contoh misalnya di Matius 4 nomor 6 ada tertulis, jika benar engkau itu adalah anak Elohim, maka jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kaki tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis. Ternyata betul, ada tertulis di Mazmur 91. Ketika berbicara mengenai Mazmur 91, maka jelas di situ tidak ada penyaliban terjadi terhadap Yesus. Ancaman iya. Diobok-obok untuk ditangkap, untuk dibunuh, iya ada. Tapi Tuhan menyelamatkan kemudian. Itu kalau kita berbicara mengenai Matius 4 nomor 6. Larinya ke Mazmur 91 data 12 sampai 16. Itu poin kedua. Kemudian ternyata di dalam kitab saudara, seperti yang tertera di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus sang gubernur waktu itu mengatakan, Pilatus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi, imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama menyerahkan Yesus itu karena dengki. Artinya karena dengki, artinya karena kebencian, karena ketidaksenangan terhadap Yesus. Jadi ada penangkapan, ada penyerahan, ada orang yang didengki, ada orang yang dimusuhi, ada orang yang diniatkan untuk dihilangkan. Nah, disinilah Allah bekerja. Pada saat orang yang diserahkan ini dikatakan Nabi Isa alaihissalam, Allah bekerja menggantikan dengan oknum lain, sehingga penyaliban itu benar-benar terjadi. Tetapi karena Allah cinta kepada nabinya diselamatkan, proses penyaliban tetap terjadi. Jadi penyaliban itu ada. Islam mengakui penyaliban itu ada. Kristen mengakui penyaliban itu juga ada. Tetapi di Islam yang disalib itu adalah orang yang diserupakan, bukan Nabi Isa alaihissalam. Demikian sementara Bung sebagai pengantar. Silakan. Yuk Om Bot, mute-nya. Iya. Minta maaf, sorry ada di jalan ini.
Ya, 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 ya. Halo. Iya, silakan Bang. Ini jaringan saya ya. Bukan Gurunda, Om Pot. Tadi Oh, ada jaringan. logo sinyal merah. Lagi di jalan beliau. Gimana itu? Ayo Om Pot, berhenti dulu di warung kopi. Makanya dia bilang begini, telah lahir bagi kita juru selamat, Yesus Kristus. Om Pot, sorry, Ya. sorry Om Pot. Diulang aja dari awal. Yang awal nggak masuk semua. Suaranya nggak masuk. Ya soalnya ada di hutan ini, di jalan di dalam hutan ini. Ini bagus, ini bagus. Lanjut, lanjut. Ya, memang dalam perjanjian lama kita perlu tahu, makanya saya bilang tadi, kita perlu tahu bahwa perjanjian lama itu akan mendapat nantinya ke depan di perjanjian baru kalau kita mulai uraikan di perjanjian lama sosok Yesus itu atau Yehova Masia itu ya di perjanjian lama tanah. Kemudian yang kedua, kita lihat pandang orang Yahudi secara netral. Jadi tidak boleh kita paksa sudut pandang orang Kristen karena begitu kontradiktif orang Kristen untuk lihat perjanjian lama itu sendiri, tanah itu sendiri. Karena tanah itu sendiri miliknya orang Yahudi. Dan nubuatan pertama ditujukan itu kepada orang Yahudi sebenarnya Mesias tersebut. Entah ke depan dia berkembang, tapi esensi yang utama ditujukan kepada orang Yahudi. Nah, kita lihat Yahudi melihat Yesus Kristus itu seperti apa sih? Nah, jadi orang Kristen tidak boleh bakar. Nah, saya pakai sudut pandangnya orang Yahudi. Karena kalau kita pakai sudut pandang kekristenan akan bertentangan sekali. Jadi kita harus lihat bahwa perjanjian lama atau Tanakh itu hanya melihat Yesus itu sebagai Mesias. Satu, sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Nah, orang yang diurapi berarti ada yang mengurapi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita baca sejarah raja-raja Israel yang namanya King of Saul, King of David, King of Solomon, itu rata-rata mengurapi. Berarti ada orang yang mengurapi. Nah, orang yang mengurapi itu namanya Samuel. Nah, yang diurapi ini, Mesias ini, tentunya ada yang mengurapi. Berarti secara garis besar dalam Tanakh, Yesus itu hanya sekedar Mesias, sama seperti King of David, King of Saul. Jadi seperti itu untuk di Tanakh. Jadi kita jangan dulu masuk dalam kekristenan, karena kekristenan itu jauh sekali untuk sampai kepada kekristenan abad yang pertama. Jadi seperti itu. Oke, baik. Semoga suara saya kemudian bisa didengar dengan baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, orang-orang yang kemudian melakukan tindakan, ya saya anggap tindakan kriminal terhadap Nabi Isa alaihissalam, itu adalah orang yang kemudian seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, mereka dihukum. Kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Dan mereka mengejek dengan nama Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Jadi Nabi Isa ini diolok-olok, kemudian mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham tentang orang yang bernama Nabi Isa ini.
Mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal baik itu terkait dengan pembunuhan maupun penyaliban. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga mengatakan, Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilai wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepada aku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab yang ada, yang tadi saya ucapkan, Matius 4 nomor 6, Iblis itu berkata, jika engkau adalah anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan itu memang betul ada tertulis di Mazmur 91. Di situ Tuhan mengatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti ini adalah cerita yang terkait dengan kejadian terhadap Yesus. Iblis mencobai di Matius 4, jika benar engkau adalah anak Allah, anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti ini cerita untuk Yesus ini. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini sama dengan Al-Quran. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Aku akan mensucikanmu dari orang-orang fasik, orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini, aku mengambilmu wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu ke sisiku dan mensucikanmu dari orang-orang kafir. Sama seperti yang di Mazmur tadi. Berarti Nabi Isa dalam pandangan Quran diselamatkan. Ini di Mazmur, dan juga kalau kita konfirmasi ke Matius 4, Nabi Isa itu diselamatkan. Yesus itu diselamatkan dari penyaliban. Meskipun ada penyaliban yang terjadi terhadap orang lain. Nah, sekali lagi sebelum saya serahkan kepada saudara saya ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa aku akan menyelamatkan engkau dari orang-orang fasik. Aku akan menjauhkan dirimu dari orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal Allah kemudian. Ini jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, sehingga ketika kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwasanya orang jujur dijadikan sebagai ganti, orang fasik dijadikan sebagai tebusan orang yang baik, orang yang jujur. Ini yang terjadi kemudian. Amsal 21 nomor 18.
Itu jelas diterangkan di dalam kitabnya Empot yang masih ada di genggaman saudara hari ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nabi Isa adalah orang yang jujur, Yesus adalah orang yang benar, maka yang menggantikan adalah orang yang fasik. Berarti Nabi Isa diselamatkan, yang disalib itu adalah orang fasik itu sendiri. Karena juga ada perintah di dalam Keluaran 23:7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Pilatus, Herodes tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus. Jangan kau menghukum. Berarti Nabi Isa diselamatkan, Yesus diselamatkan. Ada juga orang yang disalibkan, tetapi itu bukan Yesus, bukan anak Maria, bukan Nabi Isa alaihissalam, bukan anak Maryam. Itu pandangan saya, Bung. Ini pendapat saya. Silakan. Sedikit bisa ndak ini tampilannya dirubah ini supaya di YouTube bagus tampilannya. Maaf Aki, tadi saya salah tekan. Nah ini kalau sudah susunan kayak gini, menunggu 7 hari baru bisa dirubah kembali. Oh gitu. Ya udah lanjut. Ya siap Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Empot. Oke. Jadi begini, memang tidak dipungkiri bahwa memang banyak orang bertanya, who is Jesus Christ bagi Empot. Nah, saya bilang kalau kita kembali dalam Old Testament atau kembali ke Tanakh, kita akan dapat dasar yang kokoh, who is Jesus, ya kan? Siapa itu Yesus? Nah, orang Israel itu kita tahu bersama bahwa kenapa mereka menunggu Mesias, hanya satu dasar esensi yang pokok bagi orang Israel. Jadi orang Kristen jangan dulu komplain saya, jangan dulu mungkin berkalimat yang negatif kepada saya. Kalau kita secara equal melihat dan menilai perjanjian lama itu seperti apa. Jadi jauh dari kekristenan, jadi orang Kristen. Jadi seperti itu. Nah, orang Yahudi melihat Yesus itu yang pertama hanya sebagai Mesias. Mesias untuk apa? Untuk menyelamatkan orang. Hilang suaranya, Empot. Halo. Ya, halo. Memang sinyalnya agak ini sih. Halo. Merah-merah itu. Ya, halo, jelas. Halo. Jelas, Empot, jelas. Ya, halo. Lanjut. Jadi seperti itu. Jadi oke. Jadi kita lihat dasar Yesus itu di perjanjian lama. Sehingga orang Kristen tidak boleh bantah karena orang Kristen tidak hidup di zaman itu. Sehingga terjadi bahwa Yesus itu apa? Yang pertama, hanya Mesias. Mesias untuk apa? Membebaskan orang Israel dari penindasan Romawi. Sehingga kalau Anda mau cek bahwa kenapa mereka kecewa dengan Yesus yang sudah hadir, sehingga sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias, karena Yesus yang hadir pada saat itu, yang sudah naik ke surga, itu hanya sekedar memulihkan kerajaan Allah, sehingga orang Israel tolak. Makanya Yesus itu bagi pandangan saya, pandangan orang Yahudi, Yesus itu hanya Mesias. Bahkan kalau saya bilang Yesus itu di perjanjian lama yang dinubuatkan Mesias itu hanya anak Allah. Anda mau cek dan cross check, tetap mau sampai ke perjanjian baru bahwa Yesus memang adalah anak Allah, bahkan dia adalah utusan. Jadi seperti itu. Iya. Jadi kembali saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim
Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi bagi Bani Israel. Jadi Yahudi maupun Nasrani semuanya ya akan beriman kepadanya kelak ketika datang untuk yang kedua kali. Ini yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi sebelum kemudian kematian dari ahli kitab, di akhir zaman mereka semua akan beriman kepada Nabi Isa. Ketika mereka beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, itu sama halnya mereka telah menjadi makmum bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang diterangkan oleh kitabnya teman kita Yahudi? Misalnya di dalam Yeremia 23 nomor 3. Aku akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berakan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ini data di dalam kitab Yeremia 23. Baik itu di data nomor 8 juga dikatakan hal yang sama. Bahwa orang-orang Yahudi itu kembali akan dibimbing, akan dipersatukan oleh Tuhan. Nah, seirama dengan ayat suci Al-Quran tadi, mereka semua akan beriman. Mereka semua akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa ternyata yang mereka tolak pada masa lalu itu betul-betul adalah seorang Mesias yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya menyelamatkan di dunia, tetapi juga menyelamatkan di akhirat. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Ini yang kami pahami di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga yang kedatangan yang kedua kalinya itu untuk menjadi hakim bagi mereka yang telah menolak dan juga mereka yang menerima. Ini lagi-lagi seirama dengan Yohanes 12:48, bahwa barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakim di akhir zaman, akan menjadi hakim bagi mereka di akhir zaman. Artinya bahwasanya sebelum Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit, beliau memang memberikan aturan, menyampaikan kebenaran kepada Bani Israel. Makanya dikatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Nabi Isa sebagai nabi memberikan pengajaran berupa hikmat Injil kepada mereka. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tetapi tidak ada hubungannya pengajarannya ketika dia mengajarkan hikmat Injil tentang pembunuhan, bahwa kematiannya adalah untuk nebus dosa, kematiannya untuk di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan. Itu nggak ada. Karena yang kita lihat dan yang kita temukan di dalam kitabnya teman kita Kristen, Yohanes 11 dari data 45 sampai 53, jelas sekali di sana tersimpul kesimpulan yang akurat. Yesus ditangkap itu oleh karena dengki terhadap Yesus yang semakin banyak pengaruhnya terhadap jemaat Yahudi pada saat itu. Jadi Yesus ingin ditangkap dengan menggunakan kesaksian-kesaksian palsu. Para ahli Taurat, imam-imam dan juga mahkamah agama berkumpul untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap. Ini Tuhan tidak mungkin izinkan. Tetapi ada yang berkhianat kemudian untuk supaya Nabi Isa itu, Yesus itu ditangkap. Inilah yang menggantikan daripada Nabi Isa yang benar. Orang fasik inilah yang kemudian menggantikan posisi beliau. Karena tidak mungkin, ini begitu besar kasihnya Tuhan ke alam dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya. Yesus itu atau Isa itu di mata Brother Suma itu seperti apa? Kalau saya Bang, Nabi Isa alaihissalam dengan yang teman-teman kita sebutkan Isa, Yesus, itu adalah oknum yang sama. Iya, halo. Halo. Iya, halo, suara saya kedengaran?
Suara saya kedengaran, Bang? Udah. Ya. Oke. Kalau saya yang datang kepada Bani Israel itu cuma satu oknum. Kami menyebutnya Isa. Orang sezamannya menyebutnya Iso. Dalam bahasa Ibrani disebut Yesua. Tapi bercerita tentang oknum yang satu, yaitu orang yang datang sebagai nabi kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah cerita yang begitu banyak versinya. Orang Yahudi ceritanya lain, orang Kristen ceritanya lain, orang Islam ceritanya lain. Nah, kami mengetahui tentang Nabi Isa dari Al-Quran. Al-Quran pewahyuan dari langit. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan. Dia tidak mengambil kitab Lukas, kitab Markus, surah-surah Paulus untuk menyelidiki. Enggak. Selayaknya Lukas melakukan penyelidikan. Selayaknya Matius, Yohanes menerima kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang katanya saksi. Selayaknya Paulus yang hidup bersama dengan Yesus. Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, melakukan daftar pustaka dan seterusnya. Seketika beliau mendapatkan informasi dari langit. Nah, itu yang disampaikan oleh beliau tentang sosok ini, Nabi ini yang datang kepada Bani Israel kemudian. Nah, sehingga saya mendapat kesimpulan dari pengajaran Al-Quran dan juga Bible serta perjanjian lama, bahwasanya memang ada penangkapan. Tapi penangkapan ini tidak mungkin terjadi kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Satu, ketika Yesus kemudian ditanya oleh muridnya di dalam Matius 19, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Agar engkau mendapatkan hidup yang kekal, taati segala perintah Tuhan." Murid bertanya, orang itu bertanya, "Apa itu yang harus kami lakukan?" Perintah yang mana? Jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yesus itu tidak boleh dibunuh. Karena ada perintah, jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, jangan kau membunuh. Jadi pembunuhan terhadap orang benar, yaitu Isa atau Yesus, itu tidak boleh. Haram hukumnya, karena itu melanggar hukum Taurat. Artinya kalau ada yang mencoba membunuh Yesus, Tuhan yang mengutus beliau pasti turun tangan. Nah, makanya iblis mengatakan, ketika Daud menuliskan Tuhan akan menolong anaknya, Tuhan akan menolong hambanya, di dalam Mazmur 91 yang tadi. Makanya iblis mengatakan, "Wahai Yesus, jika benar engkau adalah anak Allah, engkau Mesias, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab Tuhan yang Maha Tinggi akan mengirim malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu." Ada tertulis, begitu kita selidiki betul, ada tertulis di Mazmur 91. Berarti Isa, dalam hal ini Yesus, itu diselamatkan. Berarti Al-Quran benar. Dia tidak ada penyaliban, tapi bukan Isa alaihissalam, bukan Yesus anak Maria, melainkan Yesus lain. Dan bukankah ketika penangkapan Yesus juga ada Yesus Barabas? Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Dia adalah penjahat nasionalis yang dikejar oleh Yahudi dan Romawi. Ketika kemudian ada penyaliban terhadap Yesus, Yesus Barabas hilang. Entah kemana Yesus Barabas ini. Padahal dia penjahat kelas kakap. Kemana? Mana ceritanya Yesus Barabas? Gak ada. Yesus putra Bapa. Ternyata yang mati, yang diimani teman Kristen adalah Yesus anak Allah, Yesus anak Bapa. Yesus Barabas lah itu menurut kesimpulan saya. Karena Yesus Barabas, Bar artinya putra, Abbas artinya Bapa. Yesus Barabas artinya Yesus putra Bapa. Yesus putra Bapa. Sedangkan yang diselamatkan Yesus putra Ibu, anak Maria. Seperti itu kesimpulan saya untuk sementara, Bang. Silakan. Oke, Brother Suma. Jadi menurut pandangan Brother Suma, Isa itu dia Mesias atau anak Allah, atau dia juru selamat bagi orang Muslim. Sehingga kan dia akan datang pada kali yang kedua. Alkitab juga mencatat bahwa dia akan datang pada kali yang kedua, second coming, untuk menghakimi orang benar dan orang jahat, memisahkan kambing daripada domba, lalang di antara gandum, orang fasik dan orang benar. Jadi dia akan datang kembali.
untuk menghakimi. Jadi menurut brother di pandangan Muslim, Mesias atau Yesus atau Isa Al-Masih itu seperti apa jawatannya? Silakan brother. Iya, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel, yang dari kecil pun mukjizat-mukjizatnya itu sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Bani Israel. Contoh, beliau bisa berbicara untuk kemudian membela ibunya yang dituduh oleh Bani Israel sebagai pesina. Kedua, beliau membangkitkan orang mati, membuat tanah berbentuk burung, lalu ditiupnya hidup dengan izin Allah, membangkitkan orang mati, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut Al-Quran. Dia diutus kepada Bani Israel, pengajarannya hanya untuk Bani Israel, sebagai bertanda kepada Bani Israel. Dan ketika ia datang, dia akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Sama seperti yang saya terangkan tadi, Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang aku katakan, itulah yang akan menjadi hakim kelak di akhir zaman. Siapa yang dihakimi? Bani Israel. Ada domba, ada kambing. Ya, Bani Israel. Karena ada yang nyamar-nyamar di sana, ada yang menolaknya, ada juga yang beriman kepadanya. Nah, ini yang diterangkan Al-Quran. Sehingga ketika kemudian Nabi Isa itu datang, Al-Quran tadi saya sudah menguraikan bahwasanya wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun dari orang Yahudi yang tidak akan beriman kepadanya menjelang kematiannya. Semua mereka akan beriman nanti ketika datang kedua kalinya. Nah, bagaimana kedudukan umat Islam? Kedudukan umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi untuk Bani Israel. Diterangkan Al-Quran, dia akan datang kedua kalinya. Ketika ia datang kedua kalinya, Nabi Isa berarti berkesesuaian dengan Al-Quran. Berarti Nabi Isa adalah bagian daripada Quran yang diterangkan Al-Quran. Berarti benar imannya umat Islam dengan mengimani dia akan datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu betul. Nabi Isa adalah juru selamat bagi Bani Israel, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Seperti itu, Bang. Itu kesimpulan saya tentang Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Halo. Ya. Halo. Iya, iya, silakan, Bang, silakan. Seperti apa? Iya. Tanda kali yang kedua, bagi orang Kristen sudah bergeser orang Kristen, dia akan datang nanti. Brother harus boleh konfirmasi, boleh namanya orangnya Tuhan sebagai mempelai laki-laki selain hakim, ya kan? Dia menghakimi, dia sebagai mempelai laki. Bahasa Kayu, dia atas mempelai laki-laki untuk membawa orang benar. Ini teknologi naik, bisa nggak disingkirkan. izin dulu, bisa nggak Om Pot cari tempat ya. dulu ya, putus-putus suaranya Om Pot. Ya, soalnya Sinyalnya merah, lagi Om Pot. di tempat ayam ini, lagi di kebun ini, ada pakai mobil kebun, ada urusan malam-malam ini lihat ayam ini di kandang ayam. Oke. Sorry, Kalau putus-putus ya nggak. signal Oke, gitu. nggak apa-apa. Boleh. Jaringannya itu Om Pot. Boleh? Ya, mudah-mudahan Bang Juma bisa ini menyimak. Silakan. Jelas. Ya, Ya. silakan kesimpulan Jadi- terakhir tadi. Iya, silakan. Nah, jadi begini, bagi saya bahwa
Memang agak sorry insultnya dari kebun. Bagi saya Yesus itu sama seperti Brother Suma katakan tadi, ya kan? Dia sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai Mesias. Sehingga tidak lepas dari Alkitab berkata kalau kita konfirmasi dari 4 Injil itu sangat berbeda yang mereka lihat. Yesus sebagai raja manusia, Yesus sebagai doulos, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah yang suci. Nah, jadi pertanyaan, di mana yang berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus itu adalah Theos dari setiap pengakuan-pengakuannya. Yang saya selidiki sampai hari ini, Mesias untuk apa? Untuk menyelamatkan, jadi jalan. Ya kan, orang Kristen selalu pakai Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya sekedar jalan, berarti ujungnya, endingnya ada sosok di depan sana yang menjadi penentu sebenarnya, walaupun nggak buat apa. Saya percaya Yesus itu seperti yang dikatakan Brother Suma tadi, dia adalah nabi dan utusan, sehingga kita tidak bisa tolak, sehingga orang Kristen nggak bisa komplain dengan apa yang saya katakan ini. Demikian. Iya, gini Bung. Jadi sebenarnya begini. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada Bani Israel saja. Wa iskala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Jadi di Al-Quran Nabi Isa itu diutus hanya kepada Bani Israel. Pengakuan Yesus di dalam kitab saudara, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, sesuai dengan Al-Quran. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang atau domba yang sesat dari Bani Israel. As-Saffat ayat 6. Ini Rasulullahi ilaikum. Yohanes 19:7, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia. Makanya tolak ukurnya apa kemudian? Kalau di Islam kan udah final. Islam udah final. Islam mengimani Nabi Isa untuk Bani Israel. Titik. Final kami. Kami beriman tentang itu. Kaidah itu. Kami beriman. Dia datang sebagai juru selamat, sebagai hakim kelak bagi Bani Israel. Karena Bani Israel yang menolaknya. Dia datang mengatakan, sebenarnya aku datang sudah benar sebagai utusan kepada kalian. Kiamat sudah datang, kiamat sebentar lagi. Aku datang untuk yang kedua kalinya. Masihkah kamu tidak mau beriman kepadaku? Karena tanda-tanda kiamat itu semakin nyata, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Semua beriman menurut Al-Quran. Nah, sekarang permasalahannya adalah pernyataan Yesus yang tadi, barang siapa yang menolak aku. Ini pernyataan Yesus untuk siapa rupanya? Pernyataan Yesus untuk Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan. Firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Firman yang mana? Firman yang mana? Firman yang Yesus sampaikan selama 3 tahun di tengah-tengah Bani Israel. Ada enggak firman yang Yesus sampaikan, sembahlah aku, saliblah aku, dan seterusnya? Akulah yang akan membatalkan hukum Taurat, aku akan mati terkutuk. Enggak ada firman-firman itu. Firman yang muncul belakangan itu tidak dikenal. Firman yang menjadi tolak ukur Yesus adalah firman yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 17:8. Sebelum dia naik terangkat ke surga, ke langit, Yesus sudah mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan, segala firman, semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan kepada mereka.
Apa endingnya? Dari semua firman yang kau berikan kepadaku, dan mereka telah menerimanya. Apa endingnya? Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus tatarannya hanya sampai pada level pengakuan iman bahwa Yesus adalah utusan sang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Selesai. Kalau ada perkataan-perkataan muncul belakangan setelah dia terangkat ke langit, Yesus tidak bertanggung jawab. Karena segala firman yang menurut Yesus sebagai porsi dia untuk diajarkan kepada Bani Israel sudah semua disampaikan. Berarti tidak ada lagi cerita Yesus datang, siapakah engkau? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Tidak ada lagi kesaksian Ananias. Kenapa? Tidak ada lagi kesaksian-kesaksian para gembala-gembala. Tidak ada lagi. Kenapa? Semua firman sudah disampaikan, coy. Sebelum dia terangkat ke langit sudah disampaikan kepada muridnya. Tidak ada lagi firman-firman yang datang menyusul belakangan. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi firman. Semua sudah disampaikan. Dan murid-muridnya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid hanya mendudukkan Yesus itu sebagai utusan. Nah, muridnya ini Bani Israel. Lagi-lagi Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, Isa hanya menyeru Bani Israel. Bayangkan aja, Bung. Ini sedikit lagi. Bayangkan saja. Andai saja saudara saya ini, ompot yang saya kasihi, hidup sesaman Yesus, datang kepada Yesus ketika ompot kena penyakit. Ompot ini teriak di belakang, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Yesus akan mengatakan kepada muridnya, usir orang itu. Usir orang itu. Ompot akan mendekat. Tuhan, Tuhan, Kurios, Mar, tolonglah, aku lagi sakit ini. Ini kaki saya lumpuh sebelah. Please bantu aku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak itu diberikan kepada, mohon maaf, kepada guguk. Ompot akan mengatakan, betul Tuhan. Tapi bukankah guguk makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan apa? Betul imanmu ompot. Jadilah seperti yang engkau imani. Sembuh. Lumpuh Anda sembuh. Tapi apakah Anda mendapatkan kehidupan yang kekal dari Yesus? Tidak. Yang Anda dapatkan kesembuhan, tetapi jaminan hidup kekal tidak. Kenapa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Pingin aku menyelamatkan dirimu, tapi sayang aku hanya untuk Bani Israel. Cukup aku obati kamu aja. Tapi jangan khawatir, aku akan minta kepada Bapa. Bapa akan mendatangkan penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan akan dosa. Dia akan datang. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh kudus itu sendiri. Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu itu. Maka ompot akan pulang dengan sembuh, tapi tidak ada jaminan keselamatan dari Yesus. Kenapa? Anda bukan Bani Israel. Seperti itu keadaannya. Makanya kami umat Islam itu beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami beriman, kami tidak munafik. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah, Bani Israel yang sesama dengan dia, kalau tidak mengimani Yesus itu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Mereka tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus bukan kepada Arab, bukan kepada Batak, bukan kepada orang Madura saja, bukan kepada Bani Ismail saja, tapi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kalau Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Maka kami berkiblat kepada beliau. Meski kami beriman kepada Yesus, beriman kepada Nabi Isa, karena itu adalah bagian dari kesempurnaan iman Islam. Tidak sempurna imannya seorang Islam Muslim kalau dia tidak beriman kepada Nabi Isa, alias Nabi yang datang membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air jadi anggur, badai jadi tenang. Kalau kami tidak beriman bahwa beliau adalah Nabi utusan Allah yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan terakhir untuk keselamatan mereka, kami beriman pada Nabi tersebut.
Saya kira begitu, Om Pot. Untuk sementara kita pending, saya ada kegiatan. Mungkin bisa dilanjut dengan sahabat-sahabat saya yang lain. Kalau bisa hostnya jangan dimatikan ininya kalau memungkinkan, tapi kalau tidak bisa mungkin bisa pindah ke Komal saudara kita yang misalkan buka, karena waktu kita dibatasi. Insya Allah kalau memang Om Pot masih ingin berdiskusi di atas pukul 23 nanti kita akan lanjutkan di atas pukul 23, entah itu pukul 24 ya, insya Allah saya akan kembali. Oke, untuk gitu siap. ya Bang ya. Soalnya saya juga nggak kondusif, soalnya ada di kebun ini lagi lihat ayam nih. Baik. Iya. Jadi signalnya lagi. Iya, Oke, jadi kesimpulan sementaranya seperti itu. Buat Silakan, Brother Bang. Zuma, thank you very much for Thank you, your goodness. sama-sama. Thank you buat waktunya, terima kasih. Mungkin nanti jam ya tinggal kirim linknya ke saya. Baik, Supaya baik, boleh Bang, masuk. baik. Jadi terima kasih buat waktunya ya brother ya. Baik, Makasih saudaraku. Terima kasih. Mungkin teman-teman dari Muslim ada yang mau ditambahkan, silakan. Mantap Burung sekali Akhi Juma paparannya. Tidak menyelisihi apa yang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di Bible. Semuanya saling terkait. Ya, misalnya seperti yang Akhi Juma katakan, Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Nah, kalau toh memang ada perubahan penginjilan, itu harus ada keterangan yang nyata ya dari Tuhannya atau dari Bapaknya Yesus. Kenapa seperti itu? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Perintah pertama jelas ketika Yesus memanggil 12 muridnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus memanggil 12 muridnya dan berpesan, janganlah kamu masuk ke kota orang asing atau kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba yang hilang dari Israel. Tugas pertama hanya untuk bangsa Israel. Kalau memang ada tugas lanjutan karena bangsa Israel ini menolak Yesus, seharusnya ada perintah kedua, yaitu penginjilan ke seluruh bangsa. Tapi tidak kita temukan ada perintah dari Bapaknya atau pengakuan Yesus bahwa sekarang aku diutus untuk seluruh bangsa. Tidak ada. Ya, kita tidak menemukan itu. Karena Yesus datang ke dunia bukan ke atas kehendaknya sendiri, tentu segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan perintah dari Bapaknya. Begitu, terima kasih. Monggo yang lain menambahi. Kores, ayo ngomong kores. Om Pot putus-putus. Ya. Iya.